Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini Miss akan menjelaskan tentang yang namanya karakteristik bunyi, terkhususnya bagian efek Doppler. Mungkin materi ini belum sempat diberitahukan kepada kalian pada waktu di kelas, ya, mungkin karena keterbatasan waktu. Ya, jadi kita kurang satu lagi pertemuan, yaitu tentang membahas efek Doppler. Ya, mudah-mudahan ini video ini membantu kalian dalam mempelajari efek Doppler. Nah, untuk memulainya, seperti biasa, misalkan menceritakan suatu cerita, yaitu kalian pernah nggak sih ya, mendengar bunyi misalnya sirine seperti yang sedang kalian lihat ya pada PPT kali ini. Bunyi tentang sirine mobil pemadam kebakaran. Jika kalian berada di depan alias di titik B ya, misal kalian berada di B, nah ketika ketika mobil pemadam kebakarannya membunyikan sirine lalu mendekati kalian, pasti kalian akan mendengar suaranya makin kenceng ya, lama-lama makin kenceng ya, karena logikanya sumbernya deketin kalian, sumbernya mobil pemadam kebakaran deketin kalian. Tapi jika kalian berada di titik A, ya yang Miss kotakin ini, titik A, di mana kalian itu lama-lama ditinggalin, ya ibaratnya ya, ditinggalin oleh mobil pemadam kebakaran. Nah, kalian akan mendengar suara sirinenya yang samar-samar, makin lama makin menghilang, ya. Jadi kayak gitu. Jadi lama-lama makin hilang. Ya ibaratnya kalau kalian sekarang lagi belajar, lalu ada yang jualan misalnya ya, kalau mendekati ke kalian pasti suaranya akan makin lama makin kencang. Tapi kalau sumber suara itu menjauhi kalian, kan lama-lama sudah semakin tidak terdengar. Nah, kayak gitu. Ini di fisika namanya efek Doppler, anak-anak, ya, efek Doppler. Jadi posisi di mana kalian tuh dideketin sumbernya atau dijauhkan oleh sumbernya. Ya, kalian mendekati sumber atau kalian menjauhi sumber. Nah, itu juga banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Nah, rumus efek Doppler yaitu FP. FP ini adalah frekuensi pendengar. Nah, jadi untuk efek Doppler akan ada yang namanya pendengar dan sumber, ya, pendengar sumber, pendengar sumber. Jadi FP itu pendengar, P itu pendengar, sama dengan V. V ini apa? Ini V tunggal, ini nggak ada keterangan pendengar atau sumber, yang nggak ada tulisan P atau S. V ini adalah cepat rambat bunyi di udara pada saat itu. Ya, biasanya sih 340 biasanya, tapi tergantung soal ya. Nah, jadi V itu tanpa simbol P atau S, dia berarti adalah cepat rambat bunyi di udara. Lalu ada tanda positif dan negatif ya, plus min. VP, V itu berarti kecepatan, P itu pendengar. Nah, arti plus min ini apa nanti Miss akan jelaskan. Ya, jadi V kurang plus min VP per V, ya kembali cepat rambat bunyi di udara pada saat itu, plus minus VS itu berarti kecepatan sumber S-nya. Nah, ini semua dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi. Sebenarnya di rumus ini tidak ada hal baru, kalian sudah tahu V itu berarti kecepatan, F itu frekuensi, ya. Jadi tinggal kita lihat nih, ini permasalahan kita adalah tinggal ini apa nih positif negatifnya ya. Plus minusnya ini apa nih? Nah, itu yang tinggal kita perhitungkan. Oke. Sekarang kita lihat yang pendengar, alias kita dengar yang bagian atas nih ya, yang bagian atas ini. Nih. Jika pendengar mendekati sumber bunyi, ya jadi pendengarnya misalnya kita nih mendekati mobil pemadam kebakaran, kita mendekati. Artinya VP-nya tanda yang di sini kalian akan pakai positif, nah. Jika kita yang menjauhi, pendengar menjauhi dari sumber bunyi, menjauhi sirine mobil, kita menjauh berarti min. Ya, kita menjauh berarti min. Kita pakai tanda min di sini. Jadi V min VP. Nah, akan terjadi kebalikan pada saat VS yang bawah.
terjadi kebalikan. Jika sumbernya malah mendekati kalian, yang dipakai tanda minus. Ya, sumbernya mendekati pendengar. Ya, mendekati minus. Kalau sumbernya malah menjauhi, maka tandanya positif. Kita lihat contoh soalnya, biar kalian mengerti positif negatifnya itu dipakai bagaimana. Oke, kita lihat soal yang satu ini. Sebuah mobil penjual makanan parkir. Ya, dia parkir di pinggir jalan. Oke, itu clue pertama. Nah, masalahnya nih mobilnya apakah sumber atau pendengar ya? Untuk menarik perhatian pelanggan, mobil tersebut memutarkan musik. Oke, berarti kita tahu mobil ini menjadi sumber suara. Siska yang melihat mobil tersebut kemudian membeli makanan dari mobil itu. Jika kecepatan Siska berjalan ke mobil. Oke, kita tulis dulu dikatnya ya. Jadi sumbernya mobilnya. Lalu mobil parkir ya di pinggir jalan. Berarti mobil ya nggak gerak dong, kan parkir dia. Berarti VS-nya 0. Pendengarnya si Siska, nah Siska mendekati mobil. Nah, ya, mendekati. Kalau mendekati berarti kita pakai tanda positif. Si pendengar mendekati sumber, mendekati ya, tanda positif digunakan. Lalu frekuensi musik mobil itu 660 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 340. Berapakah frekuensi pendengar? Berarti yang ditanyain FP. Ya, jadi sumbernya si mobil ya tahu dari mana? Ya karena mobil itu memutarkan musik. Musik kan berarti sumber bunyi ya. Nah, pendengarnya si Siska. Nah, kalau mobilnya parkir di pinggir jalan terus sudah underline warna merah, berarti kan mobilnya diam dong ya, mobilnya diam. Kan dia parkir. Nggak ada tuh kata parkir jalan-jalan. Ya pasti parkir diam. Pendengarnya Siska mendekati. Tahu dari mana? Dari soal ya. Siska berjalan ke mobil nih dari soal, sudah underline juga. Oke, kita masukin ke dalam rumus. Nah, berarti yang kita pakai adalah positif untuk VP. Nah, VS-nya kan 0. Ya, mau kasih tanda min atau plus ya nggak guna karena kan VS-nya 0. Berarti V-nya 340 yang V doang ditambah pendengarnya Siska 5 per V kecepatan bunyi 340 tambah 0 ya, berarti tinggal 340 ya. Dikalikan frekuensi sumber. Nah, ini tinggal kalian hitung. 340 tambah 5 berarti 345. Dibagi 340 kali 660. Kalian sederhanakan, lalu kalian bisa dapat perhitungannya, jawabannya frekuensi pendengar alias yang Siska dengerin itu 669,7 Hz ya. Berarti Siska tuh mendekati mobil, makin lama suara mobilnya makin kencang kedengarannya. Kayak gitu ya. Oke, ini soal yang pertama. Satu lagi supaya kalian lebih mengerti dengan istilah VS VP plus minnya. Sebuah truk yang berjalan dengan kecepatan, oke ini ada kecepatan 5 meter per second, berarti truknya lagi jalan biasa saja, membunyikan klakson pada frekuensi 670 Hz. Oke, berarti dari sini kita tahu sumbernya berarti si truk. Truknya membunyikan klakson. Oke. Truk tersebut berpapasan dengan bus besar di jalur yang berbeda, yang bergerak dengan kecepatan 2,5 meter per second. Oke, berarti ini ada truk. Ya, ini truk. Ya, Miss nggak usah gambar, jadi Miss tulisin aja. Ini ada bus. Lalu mereka berpapasan di jalur yang berbeda. Ya, mungkin satu ke kanan, satu ke kiri. Ya, ini ke sini. Busnya ke sini. Nah, mereka berpapasan ya. Mereka berpapasan nih di sini. Di tengah-tengah sini mereka berpapasan. Nah, berarti itu artinya si truk itu mendekati bus. Ya, kan mendekati nih. Ya, tandanya nih. Lihat tanda yang Miss bikin. Si truk mendekati bus, berarti sumber mendekati pendengar. Artinya kita menggunakan tanda minus, ya.
pendengarnya si bus juga mendekati. Ya, karena mereka berdua kan akhirnya papasan di jalan yang berbeda ya. Nih, mendekati juga nih. Si bus dekatin truk, truk dekatin bus. Pendengar mendekati sumber ya, bus mendekati truk. Pakai tanda positif. Oke. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, berapakah frekuensi yang didengar oleh bus? Ya, karena frekuensi sumber bunyinya yang dari truk itu adalah, klakson truknya itu adalah 670. Oke, kita masukin nih, anak-anak. Kita gunakan tanda positif untuk pendengar, ya, karena bus itu mendekati truk. Kita pakai tanda negatif untuk si sumbernya, si truknya, karena truk mendekati bus. Nih. Kayak gitu ya. Jadi kalau mendekati bukan sama-sama positif ya, anak-anak ya. Khusus untuk pendengar mendekati sumber positif, kalau sumbernya yang mendekati kebalikannya ya, jadi min. Ya jangan sampai salah. Bukan berarti semua yang mendekati positif ya. Nah, oke, jadi 340 tambah 2,5 dibagi 340 dikurangin 5 dikalikan frekuensi sumbernya 670. Berarti 342,5 yang atas dibagi 335 ya, dikurang ya, yang bawah dikurang. Dikalikan 670 ya, tinggal kalian hitung, kalian dapat hasilnya 685 Hz. Nah, mungkin kalau kalian masih bingung dengan positif dan negatif ini, ya mungkin kalian bisa kembali mengulas di bagian, nah, karakteristik bunyi yang ini. Lihat tuh ya, pendengar mendekati sumber positif, pendengar menjauhi sumber negatif, sumber yang dekatin pendengar negatif, sumber yang menjauhi pendengar positif. Ya, mungkin ini yang menjadi harus kalian ingat ya. Kalau kalian mau contoh soal lagi, kalian bisa lihat yang di buku ya. Di buku sudah ada sangat banyak sekali contoh soal untuk efek Doppler, dan sudah juga ada contoh soal ini juga sudah ada di PTS tahun lalu yang sudah di-share di Google Classroom. Oke, anak-anak, selamat belajar. Mudah-mudahan video ini membantu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.